Indonesia, di mana yang selama ini kita selalu menjaga momentum kekayaan bangsa dengan sumber daya alamnya, tetapi ke depan kita belum menginvestasikan untuk masa depan bangsa. Nah, hal-hal ini yang saya rasa nanti dari pihak Danantara akan menjabarkan bagaimana secara operasional pun ya good corporate governance, pengawasan akan terus ditingkatkan, dan ini menjadi bagian transformasi yang sudah berjalan selama ini. Mungkin pada kesempatan ini kami berikan waktunya kepada pimpinan Danantara, Pak Rosan, dan silakan waktu dan tempatnya, Pak Rosan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang kami hormati Ketua Komisi 6 DPR RI, Ibu Anggia Ermarini, dan juga kepada yang terhormat Wakil Ketua Komisi 6, Bapak Nurdin Halid, dan juga Wakil Ketua Komisi 6, Bapak Andre Rosyadi, dan juga seluruh anggota Bapak dan Ibu anggota yang terhormat anggota Komisi 6 DPR RI. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan dan juga karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini dalam acara rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan kami, dan insya Allah acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga yang saya hormati Bapak Erik yang berada di tolong Danantara menginisiasi ke depan ini membebaskan industri BUMN ini dari jebakan middle class trap industry. Jadi kita ini produk-produk industri nasional kita ini, baik itu BUMN maupun swasta di Indonesia ini, kalau pinjam istilah middle income trap, saya pakai ini middle class trap. Jadi produk-produk kita ini tidak terkategori sebagai high quality, kualitinya juga tidak kuat, brandnya tidak kuat, tapi secara price juga tidak murah. Sehingga kita ketika bertarung dengan produk-produk di ASEAN saja, dengan Cina saja yang murah-murah, misalnya dengan Vietnam kita kalah dari segi price. Industri peternakan kita misalnya ayam dan lain-lain itu HPP-nya jauh Pak dibanding Vietnam, dibanding Indonesia. Makanya produk makanan haji saja itu kita 90% bergantung pada ini impor dari produk-produk dari Vietnam, karena kita kalah bersaing. Sementara kalau mau bersaing dengan produk-produk yang kualitas tinggi dari Jepang, dari Korea, dari Western, kita juga kalah karena kualitasnya dan mutunya dan brandnya tidak kuat gitu. Nah ini jebakan di tengah ini, kita ini terjebak di tengah-tengah. Ini harus positioningnya kita harus mulai diubah dalam ekonomi masyarakat. Saya juga mencatat langkah-langkah besar yang dilakukan oleh Pak Rosan untuk bagaimana mendorong arah baru investasi strategis nasional. Kalau semua rencana ini Pak Rosan dilakukan dalam koridor hukum, kalau dilakukan dengan mengedepankan kepentingan rakyat, kami di Komisi 6 akan sangat mendukung setiap langkah Bapak. Ya, oke teman-teman, jumpa lagi di channel kita, yaitu biasa membahas tentang seputar berita-berita terpenting untuk teman-teman semua. Dan sekarang pada konten atau video kali ini kita membahas tentang rapat bareng DPR, dan di sela-sela itu Danantara ini pamit karena dipanggil oleh atasan, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara hari ini rapat kerja Komisi 6 DPR RI, Menteri BUMN Erick Thohir ikut dalam rapat tersebut. Di sela-sela pembahasan Chief Executive Officer atau CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani meminta izin
pamit sebelum agenda selesai karena dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yaitu pada pukul 12.30 WIB. Dan katanya mohon kiranya diberikan izin untuk meninggalkan terlebih dahulu karena saya dipanggil oleh Bapak Presiden pada pukul 12.30, ujarnya di gedung DPR RI Jakarta. Namun sebelum berpamitan, Rosan masih sempat mememparkan materi yang akan dibahas dalam agenda tersebut. Ia menyebut Danantara adalah lembaga yang mengkonsolidasikan semua aset dari badan perusahaan pemilik negara dalam rangka meningkatkan nilai atau membuat nilai baru. Ya, teman-teman, di sini Danantara juga walaupun terburu-buru dan tergesa-gesa dipanggil oleh pimpinan, dia sempat-sempat dan juga harus melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu dengan memaparkan sedikit bahan daripada rapat tersebut. Dan juga di saat bersamaan meningkatkan optimalisasi dari aset-aset yang ada dengan terus meningkatkan dan mengutamakan good governance atau tata kelola perusahaan yang baik dan benar, transparansi, akuntabilitas, dan juga tentunya integritas yang tinggi. Selain itu, Rosan juga menjelaskan terkait tugas Danantara yang melakukan pengelolaan atas perusahaan pelat merah dan mewakili kewenangan untuk mengelola dividen dari holding operasional, kemudian menginvestasikan ke dalam holding, investasi, dan juga BUMN. Sementara Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Danantara sebagai lembaga yang baru lahir dan baru mulai berjalan memang membutuhkan perhatian. Jadi harus bagi-bagi tugas, harus ada yang berbicara di sini karena ini mandat dari undang-undang. Kita kemudian arahan dari Presiden juga sangat penting sekali karena beliau punya perhatian yang sangat besar terhadap perkembangannya. Bagaimana di antara ini mampu menjadi entitas yang memang seperti yang dicita-citakan beliau. Ya, teman-teman, dia juga memaparkan beberapa daripada pembahasan ini dan juga selalu mengedepankan hal-hal yang membuat perusahaan lebih maju. Ya, teman-teman, begitulah dengan berita hari ini dan kita lanjut. Rosan Rioslani dipanggil Prabowo saat raker Danantara DPR dengan DPR. Chief Executive Officer atau CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia Rosan Rioslani mendapat panggilan menghadap Presiden Prabowo Subianto di sela-sela rapat kerja bersama Komisi 6 DPR. Ia meminta izin tidak bisa melanjutkan pemaparan soal Danantara Indonesia karena harus menghadap kepala negara pada siang ini. Rosan meminta Chief Operational Officer Doni Oskaria melakukan rapat bersama Komisi 6 DPR untuk menjelaskan soal tugas dan fungsi Danantara Indonesia. Selanjutnya, Bapak Doni Oskaria akan menjelaskan mengenai apa yang menjadi fokus dari holding, operasional, dan jajaran managing direktor yang akan membantu, kata Rosan Rioslani dalam rapat.
Merespon permintaan itu, Ketua Komisi 6 DPR Anggia Ermarini menyebut kehadiran Rosan Roslani sangat penting dalam rapat kerja ini, sebab bosen antara itu memiliki peran yang strategis untuk menjelaskannya ke anggota dewan. Namun kata dia, panggilan dari presiden juga tak kalah penting dan tidak bisa ditinggalkan. Memang Pak Rosan Roslani harus stand by, apalagi kalau ngomongin Danantara yang baru lahir dan baru mulai berjalan, perlu perhatian. Jadi harus bagi-bagi tugas, harus ada yang berbicara di sini, ujar Anggia. Sebelum meninggalkan ruang rapat Komisi 6 Rosan Roslani sempat menjelaskan bahwa Danantara memang memiliki wewenang untuk mengelola dividen dari holding. Operasional dividen ini, kata dia, bakal diinvestasikan ke dalam holding investasi dan juga BUMN itu sendiri. Rosan Roslani menyebut pembentukan holding operasional dan holding investasi di antara ini juga telah disetujui oleh Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Ya teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video atau berita ini, dan jangan lupa dukung terus. Terima kasih.